dihitung-hitung kalau beliau sedang memakai pakaian dari ujung kepala ke ujung kaki itu mungkin 500.000, 600.000 lah gitu, sekali pakai gitu. Tapi jangan tanya hasrat kekuasaannya. Hasrat kekuasaannya itu nggak bisa kita ukur. Projo ini ngapain lagi sih? Pemilu sudah selesai, kan? Pilpres sudah selesai. Bahkan pada tingkat tertentu ketakutan untuk kehilangan gitu loh, Pak. Oke lah kalau bukan Pak Jokowi, anaknya juga nggak apa-apa. Tapi itu nepotisme. Oh, kita ubah aja makna nepotisme itu tidak seperti pengertian Rai Rangkuti misalnya. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Hari ini kami mengambil gambar ini tanggal 19 Mei. 2 hari lagi itu terjadi sebuah momen yang diperingati 28 tahun yang lalu dikenang sebagai momen puncaknya reformasi ketika Presiden Soeharto membacakan pernyataan mengundurkan diri dari jabatan presiden. Nah, untuk mengenangnya dan kemudian highlight kira-kira pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita ambil dari reformasi, termasuk kemudian menekankan apa yang kemudian bergeser jauh dari yang sudah pernah dicapai dari reformasi itu. Hari ini kami mengundang Bung Ray Rangkuti. Salam Pancasila, Bung. Salam Pancasila. Boleh ya dianggap sebagai representasi suara reform Pak Angkatan 98 ya? Nanti dimarahin banyak orang. Siapa yang menunjuk meng-SK-kan Angkatan 98 ini? Nggak ada memang. Tapi justru karena nggak ada itu kan kemudian setiap orang berarti berhak kan. Betul. Salah satu yang menarik dari 98 itu kan kita nggak punya apa namanya itu ya, pemimpin yang bisa mengklaim sendiri gitu. Nggak punya figur hero Punya gitu. figur hero, dia semua bisa jadi orang yang merasa terlibat 98 ya, merasa bisa membawa nama-nama 98 juga. Makanya kan banyak sekarang dari ekstrem kanan sampai ekstrem kiri gitu ya. Dari yang paling kritis sama pemerintah sampai yang pendukung kerasnya pemerintah gitu. Dan mereka sama-sama punya legitimasi menyatakan mereka angkatan generasi 98. Selama mereka pernah terlibat ya tentu ya, ukurannya pernah terlibat kan. Meskipun kemudian value-nya sekarang bisa jadi sangat berbeda. Ya gitu. Mungkin di situ yang jadi pembedanya adalah soal ketahanan untuk memperjuangkan nilai-nilai yang sama-sama dulu didorong oleh kita. Diskusi ini mungkin akan panjang, tapi saya mulai dari kemudian ujungnya dulu. Kenapa kemudian kita sekarang begitu jauh dari asumsi banyak orang ini semuanya dirusak oleh pemerintahan Jokowi, pemerintahan yang justru dihasilkan oleh anak kandungnya reformasi, karena tanpa reformasi sosok seperti Jokowi, politisi dari daerah, tanpa latar belakang tentara, tanpa latar belakang oligarki, tanpa latar belakang elit politik masa lalu, rasanya tidak akan mungkin selama Orde Baru itu bisa menjadi presiden kan gitu. Tapi kemudian selama dia menjabat 2 periode terjadi banyak sekali kerusakan gitu. Tapi saya mau minta komentari sedikit aja. Sekarang katanya sudah mau turun gunung lagi gitu. Ini gejala apa? Orang sudah pensiun, sudah katanya mau balik ke kampung, mau kembali ke Solo untuk kumpul sama cucu, masih katanya mau turun ke lapangan lagi bulan Juni nanti. Kok masih heran aja? Kok kau belum bisa simpulkan bahwa beliau itu ngomong A untuk menunjukkan B gitu loh. Ibu-ibu naik motor berarti ya? Kan kalau beliau mengatakan saya pulang ke Solo artinya beliau akan jalan-jalan gitu loh Pak. Kecuali beliau mengatakan saat itu, ya saya akan jalan-jalan ke seluruh Indonesia. Mungkin dia di rumah. Yang ada yang mengherankan bagi saya karena dari dulu cara berkomunikasi beliau kan begitu. Selalu mengungkapkan sesuatu yang sebetulnya nggak sesuai juga dengan apa yang inginkan oleh beliau kan. Nah, bahwa pada Juni ini katanya beliau akan jalan-jalan, sementara pernyataannya sebelumnya mau tinggal di Solo, ya itu nggak mengherankan, memang itu cara berkomunikasi beliau. Gitu. Kau aja yang belum kayaknya sadar itu. Soalnya membayangkan enak banget pensiun gitu ya, sudah mencapai titik tertinggi, mau nyari apa lagi gitu. Kan saya kira saya pernah menyebut ya, satu semacam anekdot atau apalah namanya ya. Pak Jokowi itu memang kalau dilihat dari tampilannya sederhana semua.
Kau hitung harga bajunya Iya. 150 Itu ribu. kampanye 2014 itu. Sampai Mulai baju sampai celananya sampai dikasih 2019 juga masih begitu. label harga gitu ya. Iya. Sepatu mungkin harga 300 ribu ya kan. Jadi dihitung-hitung kalau beliau sedang memakai pakaian dari ujung kepala ke ujung kaki itu mungkin 500 ribu, 600 ribu lah gitu, sekali pakai. Gitu. Tapi jangan tanya hasrat kekuasaannya. Hasrat kekuasaannya itu nggak bisa kita ukur. Nah inilah yang kejadian lagi kalau bulan Juni ini beliau akan keliling ke Indonesia gitu. Sebetulnya lagi-lagi nggak mengejutkan selain pernyataan yang saya katakan tadi kan. Beliau itu kalau ngomong A mungkin maksudnya B gitu. Waktu kongres atau muktamar atau apa namanya itu ya PSI kemarin itu yang menetapkan saudara Kaisang sebagai ketua umum kan udah disampaikan oleh beliau. Beliau memang akan melakukan perjalanan Iya. ke seluruh Indonesia, Semua kecamatan. ke semua kecamatan gitu ya untuk apa namanya itu mendorong suara PSI naik di 2029 yang akan datang gitu. Nah, saya kira Juni ini kalau benar itu akan direalisasikan oleh beliau. Itu sudah sehat benar berarti. Kan katanya 99% Iya. sudah pulih itu. Iya itu mungkin udah sehat ya sehingga udah mulai bisa jalan-jalan dan tidak mudah loh itu. Kalau keliling Indonesia itu kan artinya setidaknya sekarang berapa? 42 provinsi kali ya sekarang ini gitu. Dan belum lagi sampai kabupaten-kabupaten kota gitu. Artinya bisa dihitung tuh mungkin bisa sampai tahun 2009 tuh baru selesai perjalanan-perjalanan yang akan dilakukan oleh beliau ini gitu. Jadi kalau persoalannya sekarang adalah curiga amat sih Lora kan kira-kira gitu. Masa orang mau ketemu masyarakat aja dicurigai nggak boleh juga. Bukan. Kan kita mau mengatakan begini. Kalau ilmuwan turun ke rakyat, dia sedang melakukan penelitian namanya kan gitu. Kalau eh, para pemuka agama turun ke rakyat, mereka sedang melakukan dakwah atau apalah istilahnya gitu ya. Tapi kalau seorang politisi turun ke rakyat, ya sedang dia Menggalang. Mau apa lagi gitu. Apa lagi gitu kan. Nah, jadi bagaimanapun sosok Pak Jokowi itu adalah politisi yang sudah berkarir lebih dari 20 tahun di dunia politik. Ya, sejak dari Solo kan. Solo hampir 2 periode, ke Jakarta udah hampir 10 tahun, presiden 10 tahun. Jadi lebih dari 20 tahun beliau sudah berhidup di dalam karir itu. Kalau beliau mengatakan saya turun ke rakyat gitu ya artinya beliau sedang melakukan gerakan politik gitu. Kecuali beliau pemuka agama, kita mengatakan dia mau apa keliling dakwah gitu misalnya kan, atau Anda seorang peneliti, kita akan mengatakan dia sedang melakukan. Berarti kemungkinan kalau perspektifnya seperti itu, firm ini sudah mau membesarkan PSI ya. Nah, dia tidak turun sebagai mantan presiden yang sedang apa istilahnya menyebarkan nilai-nilai kenegaraan gitu atau nilai-nilai sebagai seorang negarawan gitu, nggak seperti itu melihatnya. Iya kalau kita mau tarik ke situ ya akan ke situ kan. Nah masalahnya kan itulah menurut saya salah satu yang menarik dari Pak Jokowi ini selalu bisa membuat apa namanya kamuflase dari tujuan yang sebetulnya ingin dicapai gitu. Dalam hal ini kan beliau nggak pakai PSI kan, beliau pakai Projo kan, Pro Jokowi sebagai teman di dalam keliling se-Indonesia ini. Jadi seolah-olah kendaraan non politik gitu ya, kendaraan umum lah yang dipakai gitu untuk tujuan yang sebenarnya secara kasat mata ya politik itu yang kita sebut tadi itu gitu. Nah ini keahlian Pak Jokowi ini jangan lupa itu, yang apa namanya itu ya mengaburkan tujuan ya kan dengan apa yang digerakkan itu salah satu keahlian yang saya kira tidak banyak politisi seteliti itu gitu. Nah beliau kelihatan teliti sekali tuh. Kalau saya pakai PSI kan jelas tuh. Artinya makin kuat bahwa saya ini sedang melakukan gerakan politik demi pemenangan PSI dan boleh jadi akan banyak yang apa namanya tuh hati-hati gitu ya, akan banyak yang wanti dan sebagainya gitu. Tapi kalau pakai Projo kan kesan ininya ya, kesan dekat dengan non partainya itu kuat gitu. Meskipun kita harus akui Projo itu ya kurang lebih sudah seperti partai juga, hanya belum berbadan hukum partai politik gitu ya, belum secara legal formal partai politik gitu.
ini yang saya juga sedang pertanyakan ya kepada kawan-kawan di Projo itu. Saya kira saya ada 1, 2 kali, 3 kali saya tanyakan itu di dalam sebuah, apa namanya itu, diskusi lah gitu. Projo ini ngapain lagi sih? Pemilu sudah selesai, kan? Pilpres sudah selesai. Kenapa masih membangun jaringan relawan gitu ya, Iya, organisasi iya. organisasi pemenangan pemilu gitu ya. Kalau Anda mengatakan ini relawan ya, kecuali Anda mengatakan ini organisasi. Organisasi apa ya? Organisasi yang mau membela Pak Jokowi. Untuk apa juga gitu. Membela dari apa gitu. Untuk apa dibela? Kan ada sesuatu yang mau dituju yang secara politik gitu. Nah, menurut saya boleh jadi Anda mau tetap dekat dengan Pak Jokowi, tapi tolong jangan dipergunakan istilah relawan itu lagi karena mengaburkan apa pemaknaan relawan yang sebenarnya yang umum kita kenal gitu. Kata relawan itu kan sebenarnya lumayan positif kan, yaitu satu sikap dari warga negara atau sekelompok warga negara yang mau mengeluarkan seluruh kemampuan dirinya, baik finansial, materi, maupun pikiran dan tenaga, untuk mencapai cita-cita politik terhadap kekuasaan gitu. Kan itu, dan tidak berharap apa-apa sebetulnya feedback dari situ gitu. Dan dia juga lah, organisasi relawan ini juga lah yang akan pertama kali melakukan pengawasan terhadap politisi atau politik yang didukung oleh mereka gitu. Nah, di kita baik benar ini orang didukung gitu loh, Iya. Pak. Jadi leader gitu ya. Jadi Apapun lah ini dia ini ya. sebetulnya udah bergeser dari pemaknaan yang disebut dengan relawan. Tapi jangan lupa, ini bagian yang Anda sebut tadi di awal ya. Bagian dari pemerosotan demokrasi secara umum di eranya Pak Jokowi. Di mana makna-makna yang kita kenal secara positif selama ini justru kemudian menjadi negatif. Iya. Karena dipergunakan semata-mata demi kepentingan politik gitu loh Pak. Bukan untuk tujuan yang sesungguhnya. Relawan misalnya. Itu positif. Ketika relawan pertama kali dibentuk yang mendukung Pak Jokowi pindah dari Solo ke Jakarta, dari Jakarta ke Pilpres, itu relawan bener. Saya itu salah satu persinggungan dengan politik waktu masih kuliah itu memakai baju relawan. Karena saya relawan pemantau pemilu 99 saat itu, Anfrel itu kan. Yang itu kemudian benar-benar ya relawan. Relawan, gitu loh Pak. Kalau penting ada yang mengeluarkan semua kebutuhan yang dibutuhkan. Persis. Anda tahu dulu kalau waktu Pak Jokowi pindah dari Solo, itu masyarakatnya ya beli kaos sendiri, ya kan, buat acara sendiri, ya kan, pakai bantu sendiri. Persis seperti kita 98 dahulu ketika kita mengepung di DPR itu, makanan datang dari mana-mana gitu loh Pak. Nggak ada yang namanya pengusaha yang tiba-tiba backup, nggak ada yang namanya anti-anti asing atau nggak ada. Rakyat aja sendiri. Nah itu yang kita sebut dengan relawan gitu. Hari ini mengalami pejoran. Nah itu karena itu tadi salah satu keahlian Pak Jokowi itu adalah memaknai beda ya dari makna umum yang kita kenal ke makna yang lebih spesifik dan merusak maknanya dan lebih bersifat kepentingan pribadi gitu. Misalnya dinasti politik. Contoh nih, di mana-mana dahulu kita mengenal yang istilah dinasti politik itu adalah satu persinggungan kekuasaan berdasarkan darah atau perkawinan, gitu loh kira-kira itu. Tanpa memikirkan bahwa dia dipilih langsung atau tidak langsung. Tapi sekarang makna baru harus dipilih langsung gitu loh, atau tidak dipilih langsung. Karena sekarang dipilih langsung, maka berarti bukan dinasti politik. Bukan dinasti politik. Nah itu salah satu kemampuan pemaknaan baru yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang pada tingkat tertentu membuat demokrasi kita, reformasi kita itu terus mengalami penurunan gitu. Nah ini juga terjadi nih, mau keliling pakai projo. Saya kira ya mungkin kalau kita mau ya, kan ada dua ini model yang bisa dipakai. Misalnya Ibu Mega mendirikan Megawati Institute. Dia tidak mempertahankan lagi namanya relawan kan. Lalu SBY mendirikan juga apa gitu kan. Habibie mendirikan di Habibie Center gitu. Jadi kesan pendirian yang lebih positif terasa di sana, yang lebih edukatif terasa di sana gitu. Tapi kalau projo itu kan artinya pro Jokowi. Kayak semacam kultus atau pemujaan personal. Betul. Nah, jadi maksud saya begini, kenapa sih projonya nggak berubah aja misalnya Jokowi Institute atau
Jokowi Foundation. Jadi kelihatan lebih Iya, mengeksplorasi ide-ide gitu loh, Pak. iya, iya. Ketimbang Iya. mengerjakan proyek-proyek politik gitu loh, Pak. Mewarisi nilai-nilai positif Iya, apa yang apa? dianggap itu warisannya Jokowi Betul. gitu ya. Nah, ini atau sekalian masuk partai. Jadi Pak Jokowi dorong projonya masuk PSI, ya kan? Oleh karena itu Pak Jokowi sekarang jalan kemana-mana ya pakai bendera PSI itu. Apa susahnya gitu? Apa sulitnya? Karena mau pakai projo atau pakai yang lain pun, karena Anda mantan seorang politisi yang kita sebut tadi itu, turun ke rakyat, ya nggak ada pemaknanya kecuali Anda sedang melakukan aktivitas politik gitu loh. Anda beda dengan guru, beda dengan peneliti, beda dengan apa namanya tuh para dai gitu ya, yang kalau turun ke rakyat ya bukan dalam kerangka politik, ya kerangka sesuai dengan profesinya masing-masing gitu. Saya akan mulai untuk menguliti proses penurunan atau slidingnya demokrasi ini di masa Jokowi. Saya memulai dari isu yang barusan dieksplorasi Bung Rey, soal dinasti politik. Mohon dikoreksi kalau ini salah. Salah satu kemudian tuntutan reformasi, tuntutan utamanya saat itu adalah menghentikan praktek penguasa yang bisa bertahan sekian lama dengan berbagai macam metode untuk melegitimasi gitu kan. Pemilu kita tetap ada loh itu saat itu 7 kali. Tetap 5 tahunan. Tetap terpilih gitu kan secara demokratis dan diterima di semua negara-negara. Tapi kemudian pemilu itu bisa dikreasikan sedemikian rupa sehingga apapun hasilnya tetap akan yang menang itu partai itu dan pemimpinnya Soeharto gitu kan. Yang itu kemudian wujudnya aspirasi untuk membatasi itu adalah dikeluarkanlah amendmen Undang-Undang Dasar, di mana ketika Undang-Undang Dasar aslinya kita nggak punya pembatasan masa presiden, reformasi menghasilkan presiden dibatasi hanya 2 periode. 3-4 presiden setelahnya sampai Jokowi nggak ada isu dengan itu. SBY yang terakhir sampai selesai. Tapi kemudian di ujung pemerintahan Jokowi ada upaya untuk kemudian membongkar lagi kan itu kan. Ada wacana untuk 3 periode. Ketika 3 periode clear nggak boleh, ya 2 tahun lah yang kemudian mengkompensasi menggantikan yang waktu COVID kita bekerja tidak efektif kan itu. Ketika itu pun tidak penambahan masa jabatan itu pun akhirnya kemudian tidak berhasil. Yang dilakukan adalah kemudian menjadikan anaknya sebagai wakil presiden dan demi memuluskan itu kan kemudian merusak banyak hal kan gitu kan. Apa yang kemudian membuat momen ketika periode keduanya Jokowi di ujung itu dia merasa bahwa kita bisa kembali membatalkan lagi prinsip bahwa pemimpin itu harus ada masa batasannya, ada jabatan ada masa batasan 2 periode. Pertama personal Pak Jokowi kan, saya sudah mengatakan tadi kekuasaan itu tinggi aspirasinya. Tampilan fisiknya bisa kita hitung tuh berapa harga yang dipakai gitu. Tapi tampilan batinnya, tampilan dalamnya kita nggak bisa hitung. Gitu. Ternyata beliau ini menyimpan banyak sekali hasrat untuk kekuasaan gitu. Yang semua orang tidak menyadarinya. Ya, saya bersyukur 99 tahun 2001 ya, 2021 seingat saya, 2019 ya, saya sudah merasa bahwa Pak Jokowi ini punya tipe 11-12 dengan Pak Harto. Apa waktu itu indikasi yang Bung Rey lihat apa? Saya setidaknya menyebut ada 3 ya. Sebetulnya ada 5 tuh, tapi yang saya ingat nih sekarang ada 3. Pertama adalah tujuan lebih penting daripada cara. Machiavellian. Ya. Jadi apa tujuannya? Misalnya tujuannya investasi yang harus besar gitu. Caranya gimana? Ubah undang-undangnya. Muncullah yang disebut dengan Cipta Kerja. Undang-undang Cipta Kerja gitu kan. Lalu turunan dari itu adalah perubahan undang-undang tidak perlu harus melalui partisipasi masyarakat. Gitu. Nah, makanya banyak sekali undang-undang kita di era itu yang disahkan terkadang cuma 6 bulan, ya, terkadang cuma 3 bulan, bahkan ada yang hitungan hari gitu. Ya, bisa disahkan kan. Nah, jadi tujuan lebih penting dari cara. Nah, kalaupun caranya tidak tepat, ya ubah aja caranya dengan sangat cepat juga tanpa apa yang disebut dengan konsultasi publik. Kalaupun ada konsultasi publik ya konsultasian gitu loh. Iya kan. Pokoknya ngundang. Iya, kita undang ini, kita undang dan sebagainya gitu. Nah, yang ketiga adalah
cara memandang bahwa kesuksesan itu dilihat dari fisik, gitu. Fisik itu apa ya? Ada jembatan, ya, ada jalan tol, ya, ada wush, gitu. Nah itu cara pandang tuh, yang disebut dengan apa kesuksesan itu adalah didasarkan pada hal-hal yang bersifat physically gitu. Iya. Nah, ini yang keempat nih, saya baru ingat tuh. Korbannya adalah hal yang bersifat rohani. Nggak terlalu penting tuh yang namanya demokrasi. Gitu. Sebab apa namanya tuh ya, orang orang merasa bahwa demokrasi yang baik itu nggak dipahami orang gitu loh. Iya. Tapi orang akan bisa memahami kalau ada jembatan, kalau ada Iya. ini, ada itu, ada pembangunan. Gitu. Iya. Nah, itulah mengapa di era Pak Jokowi itu Malah terasa dianggap esensi itu kemudian dianggap merepotkan. Gitu. betul. Itulah makanya di era Pak Jokowi itu terasa demokrasinya bukan sesuatu yang perlu dijaga. Bahkan itu tadi yang Anda sebut kadang-kadang ini seperti menghambat kan. Nah, itu pola pikirnya Pak Harto-Yan. Soehartonian betul, gitu. Orde Baruan. Gitu. Orde Baru kan juga begitu, korbankan demokrasi, korbankan aturan, Iya. lalu tujuan yang paling penting ya kan, lalu apa istilahnya itu ya, pembangunan itu adalah bersifat fisik, bangun ini, bangun itu. Gitu. Padahal korbannya nggak tanggung-tanggung kan. Nah, ini yang kelima, saya baru ingat lagi tuh. Nah, demi menjaga ini semua, pergunakan kekuatan. Dalam hal ini apa? TNI maupun Polri. Persis tuh, 5 itu yang Apa dulu ininya jargonnya stabilitas. stabilitas, ya kan. Nah, di era Pak Jokowi hal yang sama juga terjadi, ya kan. Polisi, juga tentara gitu. Jadi kalau kita lihat tentara saat ini ramai sekali di wilayah sipil, ya itu memang bibitnya sudah dilakukan oleh sejak dari era Pak Jokowi gitu. Nah, itulah mengapa 2019 yang lalu saya kira kalau dicek lagi nih di Google, pernyataan saya itu masih ada. Bahkan boleh jadi lumayan banyak tuh pernyataan yang ngutip pernyataan itu. Bahwa Jokowi ini 11-12 dengan Pak Harto gitu. Iya. Nah, saat yang samaan pola ini sedang dirindukan oleh banyak orang. Maksudnya gimana? Masyarakat kita juga pada saat yang bersamaan sedang haus-hausnya pembangunan yang bersifat fisik itu loh. Jadi ada semacam keterpesonaan. Oh, udah bener nih Pak Jokowi gitu loh, Pak. Udah hebat nih, ya kan? Terus dibangun ini. Sehingga begitu isu 3 periode itu dimunculkan dengan asumsi pembangunan akan digenjot terus gitu ya dan seterusnya itu sebagian masyarakat kita menerima karena keterpesonaan itu tadi gitu, keterpesonaan yang padahal yang bersifat physically itu gitu, apalagi kan ada gembar-gembor di dunia internasional kita sedang dihormati inilah itulah dan seterusnya itu gitu. Jadi situasi politik di dalam internal politik ada keinginan, tapi jangan lupa di situasi publiknya juga ada semacam itu, ada semacam penerimaan terhadap apa namanya itu ya, kelanjutan pemerintahan Pak Jokowi. Bahkan ada yang misalnya saat itu masih kita baca atau kita dengar seumur hidup juga nggak apa-apa gitu lah, asal Pak Jokowi gitu. Nah, ketika Ibu Mega mengatakan tidak bisa, kita harus taat pada konstitusi, itu kan ruhani bangsanya itu gitu loh Pak, yang tidak semua orang saat itu mau memikirkan itu gitu. Nah, lalu muncullah solusinya biarkan anaknya gitu. Nah, ketika Gibran maju yang dianggap representasi dari Pak Jokowi itu, publik tetap menerima. Nah, ini juga saya mau Gitu. meng-highlight. Jadi selain pembatasan itu di 98 itu semangat yang juga sangat besar untuk mengkoreksi praktek kerusakan di selama Orde Baru itu adalah anti KKN. Yang N-nya KKN itu sangat dipahami orang bahwa nepotisme itu merusak gitu. Ketika sebuah jabatan diberikan kepada seseorang tanpa mempertimbangkan meritokrasi, tanpa mempertimbangkan kompetensi, kepakaran, integritas, tapi simply hanya gara-gara dia itu kerabat, itu akan merusak. Dan itu disepakati semua bangsa, semua anak bangsa, sampai muncul undang-undang amandemen yang kemudian salah satunya kemudian poinnya adalah anti KKN itu. Tapi kenapa kemudian ketika Presiden Jokowi memunculkan anaknya ini tidak menjadi semacam tidak terjadi pushback yang kuat bahwa ini adalah wujud tertinggi dari nepotisme. Ketika nepotisme dipraktekkan oleh kepala negara,
maka siapapun yang ada di bawahnya akan memiliki legitimasi untuk melakukan hal yang serupa. Ngapain saya malu-malu nunjuk anak saya jadi penerus saya sebagai bupati atau sebagai anggota dewan ketika presiden melakukan itu. Dan hari ini ketika Prabowo menunjuk ponakannya menjadi gubernur BI misalnya, nggak ada kemudian proses kemudian mengkritik ini sebagai praktek nepotisme. Kenapa? Ini bergesernya di mana nilai ini? Pertama seperti yang saya jelaskan tadi tuh, ada semacam euforia publik menerima figur Pak Jokowi ini kan, yang dianggap sukses membangun fisik macam-macam dan sebagainya gitu. Sehingga melupakan hal-hal yang penting dari pembangunan negara demokrasi itu apa gitu. Ya salah satunya adalah memberantas nepotisme gitu. Nah, di luar itu muncul semacam argumen baru, yang argumen itu cukup diterima oleh publik juga. Apa itu? Kan melalui pemilihan. Yang disebut dengan nepotisme itu kalau ditunjuk langsung, kata mereka. Tapi kalau melalui pemilu, ya rakyat yang memilih. Nah, itu loh, Pak. Itu loh maksud saya tuh, keahlian-keahlian kayak begitu tuh, di era Pak Jokowi itu lumayan lah. Nggak peduli prosesnya, kemudian bisa dimanipulasi, bisa dikondisikan, gitu nggak ada urusan. Lebih dari itu, orang sebetulnya begitu banyak mengkritik praktek nepotisme di daerah itu. Entah ya di Banten, entah ya di Sulawesi, entah ya di mana-mana gitu. Orang gerah gitu. Tapi begitu ke presiden, orang makluminya. Kenapa bisa terjadi itu? Itu yang saya sebut tadi, ada semacam keterpesonaan. Orang gerah itu di daerah itu mungkin karena nggak ada figur-figurnya tidak membangun citra yang positif gitu loh, Pak. Sehingga nepotisme itu dianggap sesuatu yang negatif gitu. Tapi karena Pak Jokowi sebelumnya membangun citra yang cukup positif, hebat gitu, jadi ada semacam dimaklumi gitu. Ya, dimaklumi dan bahkan pada tingkat tertentu ketakutan untuk kehilangan gitu loh, Pak. Oke lah kalau bukan Pak Jokowi, anaknya juga nggak apa-apa. Tapi itu nepotisme. Oh, kita ubah aja makna nepotisme itu tidak seperti pengertian Rai Rangkuti misalnya. Nggak di-SK-kan kok, nggak ditunjuk langsung. Kita buat ubahnya dengan menyebut ya yang penting akhirnya yang melalui pemilu bisa dikunyah akhirnya masyarakat. Iya, itu loh kira-kira tuh. Kalau kecuali ditunjuk langsung, ya kalau ditunjuk langsung itu artinya bukan lagi negara demokrasi. Gitu. Dampaknya itu kan kemudian hanya satu pemilu berikutnya itu kan proses kemarahan dulu waktu dinasti Banten misalnya. Itu kan sekarang replikasinya hampir merata di seluruh. Persis. Itu yang saya mau katakan. Pada akhirnya kemudian orang kan sekarang kembali ke situasi yang kita khawatirkan sejak dari awal itu. Kalau Anda semarakkan, membuat definisi dinasti atau nepotisme politik itu makin sempit, ya mereka akan pesta pora dan ujungnya kita akan rugi. Terjadilah itu di Banten, terjadilah itu di Kalimantan kemarin kan, di mana rakyat mulai resah karena kekuasaan ternyata hanya dibagi kepada sekelompok keluarga gitu. Dan memang nggak ada positifnya gitu. Tapi ini yang sudah kita ingatkan dari dahulu, termasuk hari ini orang mulai melihat kapasitas saudara Gibran di mana. Di Kalimantan Timur itu kemarin gara-gara rame-rame awalnya ya blunder dia sendiri kan ngomong, itu baru ketahuan ternyata istrinya, iparnya, adiknya di provinsinya, di kabupatennya, di kabupaten saya sendiri itu di Malang itu kemarin terjadi, Bung. Bapaknya bupati, anaknya kepala dinas, yang kemudian itu nggak ada orang nggak merasa itu sebagai sebuah kesalahan gitu. Enggak, sekarang orang mulai meliriknya lagi. Nah, salah satu yang menarik dari bangsa ini, Mbak, itu mereka merasa kita tidak punya apa istilahnya itu ya, cara untuk mengatakan ini akan jadi masalah di masa depan gitu loh, Pak. Iya. Jadi kita itu baru beraksi kalau masalahnya sudah terjadi gitu. Jadi tidak ada yang namanya antisipasi. Jadi nggak jas merah itu nggak pernah benar-benar merasuk di kita ya. Ketika kita menyatakan nepotisme itu bahaya 98, sehingga dia harus dilarang gitu, karena kita punya pengalaman di era Orde Baru. Nah, di era Pak Jokowi, nepotismenya tetap dilarang, tapi dibuat dengan makna lain itu tadi, sehingga lebih diterima. Dan ujung-ujungnya kita mengalami hal yang kurang lebih sama seperti kita alami jarak Orde Baru dahulu gitu. Masyarakatnya mulai kembali bahwa nepotisme itu bermasalah. Itulah mengapa di era reformasi itu kita tolak. Bukan itu sesuatu yang kita boleh. Hanya jargon gitu ya. Satu, yang kedua, mestinya itu bukan dipersempit maknanya, diperluas gitu.
di Bukan, semua lini. iya, bukan dibuat sempit dengan yang penting kan dipilih atau tidak. Bukan. Dipilih atau tidak dipilih, selama ada hubungan darah, yang bersangkutan tidak boleh mencalonkan familinya di dalam satu struktur kekuasaan tertentu. Dan itu kan pernah kita atur di Undang-Undang Pilkada. Kenapa kita atur di Undang-Undang Pilkada? Karena maraknya praktek-praktek yang kita sebutkan itu tadi gitu. Sayangnya undang-undang itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ingat loh Bung ya, ketika Gibran dicalonkan sebagai wali kota di Solo, lalu saudara Bobi Nasution di wali kota di Medan, saya kencang menolak itu. Saya udah mengatakan itu nepotisme, itu dinasti, nggak ada lagi apa nama itu perdebatan yang menurut saya itu untuk mengatakan itu bukan dinasti. Khususnya kepada Gibran, orang yang sebelumnya dikenal nggak peduli pada politik, hitungan bulan berubah. Bagaimana kita mengatakan bahwa beliau tidak mendapat keuntungan dari bapaknya gitu? Secara politik loh ya. Masih banyak loh yang percaya. Itu kan karena kebetulan sejarah aja. Ya. Karena kalau tidak Gibran saat itu, partai-partai itu nggak ada yang mau mendukung wakilnya Prabowo kan gitu kan. Seolah-olah kemudian Gibran di posisi itu tuh karena nggak ada pilihan kan gitu. Padahal kalau melihat penjelasannya Bung Ray tadi clear bahwa ya main by design dari awal untuk ekstensinya. Nah, yang selalu menarik bagi saya juga itu adalah pernyataan-pernyataan bahwa seolah-olah pilihan di bangsa ini sedikit. Kenapa sedikit? Ya karena memang sengaja dibuat sedikit. Iya. Proses untuk mengajukan calonnya aja sudah dikurasi sedemikian rupa ya, sehingga nggak mungkin pilihannya jadi banyak. Nggak mungkin ada yang disebut dengan alternatif kan. Nah jadi nggak ada kecuali itu ya. Memang karena memang didesain sedemikian rupa untuk tidak selalu muncul alternatif gitu. Ya, akibatnya ya kita kejebak di situ, kejebak di situ, kejebak di situ. Gitu. K yang kedua sekarang, K yang pertama dua K ini, korupsi. Ini kan juga lagi-lagi sesuatu yang saat reformasi 98 itu begitu clear, kita itu muak dengan korupsi, muak dengan kolusi. Saya mau katakan begini. Tapi kemudian hari ini semuanya seolah-olah marak lagi. Saya mau mengatakan begini, kan sejarah kita itu kan secara umum siklusnya 20 tahunan ya. 20-30 tahun lah ya. Dan umumnya dia bergerak ke atas. Gimana maksudnya? 08 ke 45 kan ke atas. 08 kita mencetuskan pergerakan nasional melalui pendidikan. Puncaknya adalah 45 kan. Jadi sekitar 28 dong ya. 28 ke 45 ya. Jadi Sumpah Pemuda maksud saya. Sampai ke 45 itu kita merdeka kan. Dari 45 ke 66 Orde Lama ke Orde Baru. Sekitar 20 tahun. Dari Orde Baru ke Orde Reformasi sekitar 30 tahun. Kita membentuk negara Indonesia modern yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang tepat gitu. Nah, sekarang sudah 28 tahun, artinya sudah masuk siklus 20 tahunan. Pertanyaannya adalah, siklus ini kita ke atas apa ke bawah? Kenyataannya yang kita alami, kita mengalami pemberosotan. Kalau sebelum-sebelumnya siklus 20 tahunan itu kita selalu ke atas gitu loh Pak. Dari 08 ke 28, 28 ke 45, 45 ke 66, 66 ke 98. Itu siklusnya begini nih, naik ke atas terus, perbaikan terus gitu. Tapi dari ini siklus berikut, 20 tahun berikut, nampaknya kita mengalami pemerosotan. Pemerosotan di bidang apa? Di 3 hal yang Anda sebutkan itu tadi. Di korupsi, di kolusi, dan nepotisme. Biar lebih, kalau ngomong tadi kita tuh nggak yang pinter untuk belajar dari sejarah sebelum dampak jeleknya kejadian. Bisa nggak Bung Rey kemudian korupsi dan kolusi ini mengalami kemundurannya, momennya apa? Untuk kemudian nanti bisa kita lacak sebenarnya apa sih yang kemudian bisa kita balikkan untuk kemudian memperbaiki situasi yang terjadi saat ini untuk korupsi dan kolusi ini. Kan kita punya KPK itu kan semangatnya membentuk untuk menghidupkan KPK itu untuk memberantas korupsi. Kolusi itu juga salah satu persoalan kita melihat bahwa korupsi itu semata-mata gagalnya di mana sih kita itu kemudian kemarin ya karena kita selalu mendekati korupsi itu dari aspek pendekatan hukum. Sementara aparat penegak hukumnya ya seperti yang Anda kenal sekarang, khususnya KPK yang dibentuk oleh Pak Jokowi, KPK yang sekarang. Saya kira
KPK yang terburuk, ya KPK yang sekarang ini. Iya. Gitu. Gimana kita mau memberantas korupsi? Wong ketua KPK-nya sendiri adalah anggota aktif polisi, dan sekarang saya kira udah mundur atau bagaimana, saya lupa persisnya tuh. Tapi itu kan punya persoalan tersendiri gitu loh. Orang kalau dia maju sendiri, lah kamu sendiri secara etik udah nggak tepat dong. Masa menduduki 2 jabatan sekaligus? Itu aja udah bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik dan benar. Gitu. Misalnya loh ya. Tapi kan tetap jalan terus. Jangan dari polisi aktif. Karena konflik of interest. Sekarang di lingkungan polisi mana pernah? Sebelum-sebelumnya polisi masih ini loh ya, masih menjadi objek dari KPK. Sekarang modus. Nah, itu udah salah satu warisan dari Pak Jokowi itu adalah pelemahan KPK ini. Gitu. Nah, kenapa? Nah, selalu mengandalkan penegakan hukum. Padahal masalahnya menurut saya ini udah akut. Kalau Anda mendekati persoalan korupsi ini dari pendekatan hukum, kita akan berputar di situ-situ aja tuh. Kenapa gitu? Karena saat pertama penegak hukumnya sendiri lemah. Udah berapa kali kasus di KPK ini yang mencoreng nama KPK sendiri. Terakhir adalah kan seorang tahanan negara pindah ke tahanan rumah kan, kira-kira gitu ya Pak, yang mencoreng nama baik kepercayaan sendiri terhadap KPK gitu. Nah, yang kedua adalah orang udah lihat siasatnya, nggak apa-apa kok ditangkap KPK. Paling berapa, bisa lah dia papain macam-macam dan sebagainya. Nah, ini yang menarik yang saya mau katakan. Toh keluar dari situ Anda tetap jadi orang. Gitu. Anda akan disambut lagi sebagaimana mestinya. Anda masih bisa mendirikan partai politik, masih bisa caleg lagi. Hak politik nggak dikebiri, nggak dipotong. Nah, oleh karena itulah, Bung, menurut saya ya, kalau kita selalu mendekati korupsi ini, penanganan korupsi dari pendekatan hukum, kita akan berputar-putar di sini. Oleh karena itu, saya menawarkan 3 hal. Pertama adalah ya, harus ada pemiskinan terhadap para koruptor. Oleh karena itu undang-undang perampasan aset betul itu sangat dibutuhkan. Gitu. Nah yang kedua adalah hak politiknya harus dicabut. Sebab para koruptor ini selama mereka bisa kembali ke politik, mereka akan kembali jadi mulia gitu loh, Bah. Orang akan lupa masalah-masalah yang berhubungan dengan korupsi yang mereka lakukan. Nah yang ketiga, dan ini yang fundamental tuh, cara pandang masyarakat kita terhadap korupsi itu harus betul-betul diubah. Iya, ini saya mau aspek yang terakhir nih, aspek kultural ini. Saya merasa hari ini karena kemudian ya lagi-lagi gagalnya reformasi itu mewariskan semangat anti kolusi. Kita itu sekarang di posisi mengalami kebas semacam mati rasa untuk kemudian merespon mana sih yang itu proses sesuatu itu yang koruptif, yang mana yang tidak gitu ya. Karena kemudian di masyarakat sendiri sampai kemudian yang paling bawah itu mulai sangat menjamur sehingga kemudian orang itu sampai tidak merasa bahwa yang terjadi yang sudah menjadi normal ini adalah proses-proses korupsi, proses-proses kolusi. Apa misalnya? Yang paling simpel aja ngomong keberadaan tukang parkir yang kemudian berada di itu kan sesuatu yang ketika kita itu merasa tidak ada yang salah dengan adanya tukang parkir liar. Bukan parkir liar, tukang parkir yang berseragam pun juga, atau polisi yang kemudian amplop dan sebagainya ketika jalan terjadi pelanggaran lalu lintas dan sebagainya. Ini kan kembali lagi kita mundur sesuatu yang dulu sudah sangat clear bahwa ini itu salah. Sekarang begitu menjamur, masyarakat menerima itu semua. Tidak menjadi semacam sumber kemarahan bahwa ini harusnya kita rubah. Gimana caranya ketika ini sudah masyarakat sudah sedemikian merasuk menormalkan korupsi? Ada wilayah yang harus dimulai dari pimpinan. Sejujurnya ya menurut saya ya, mungkin setelah 45 lah ya menurut saya ya. Atau setelah generasi pertama dari kemerdekaan kita, hampir susah menemukan figur yang jadi contoh yang tepat gitu loh Pak. Iya. Gitu. Dari semua hal gitu. Dan boleh jadi setelah itu, saya kira setelah Orde Baru ke sini, lebih banyak perubahan itu ditentukan oleh masyarakat ketimbang ditentukan oleh para elitnya. Yang semestinya ada bagian-bagian di mana elitnya itu yang harus melakukan perubahan. Salah satunya adalah praktek anti korupsi itu.
Nah, kalau di elitnya nggak kelihatan, ada permaafan dan sebagainya, Iya. ya di bawahnya akan menjamur. Iya. Jadi harus betul-betul muncul kelihatan figur yang hidupnya sederhana, ya kan? Yang Iya, iya. ada kemarin sih kelihatan hidupnya sederhana, tapi hasrat kekuasaannya nggak kehitung gitu, Pak. Dan nggak terlalu peduli juga pada isu-isu soal yang disebut dengan korupsi kan. Lalu lebih turun lagi ya, perbaikan mentalitas para birokrat kita. Iya. Gitu. Dan ujung-ujungnya masyarakat itu terlatih dengan praktek korupsi itu ya karena mereka merasa bahwa di lingkungan pemerintahan aja hal yang seperti itu lumrah gitu loh Pak. Nah ini Bung ya, yang menarik ya, gini loh ya, rakyat kita ini kan dihadapkan pada tiga situasi yang hebatnya rakyat kita itu mampu bertahan. Pertama adalah ketika mereka berhadapan dengan elit, elitnya itu korup. Ketika mereka itu di level atas ya, mereka turun ke bawah sendiri, itu adalah birokrasi, birokrasinya suap. Ya kan? Sabar tuh rakyat kita tuh. Mereka mau berhadapan di bawah nih, di level bawah dari masyarakat. Tahu mereka berhadapan dengan siapa? Preman. Yang premannya tukang palak. Jadi Anda bisa bayangkan. Mereka ke atas, uangnya dikorupsi. Kalau mau laporan ke polisi juga. Menurut saya, itu kan yang di tengah ini gitu loh Pak. Mereka ke tengah suap, yang sudah jamak kita dengar kalau laporan kambing, sapi pun hilang. Gitu loh Pak. Dan Anda mau ngurus administrasi itu semuanya pakai salam tempel dan sebagainya. Di bawahnya, yang Anda sebutkan tadi, ketemu sama preman, yang premannya tukang palak. Tapi kan masyarakat kita ini, masyarakat dalam suasana kayak begini, kau mau mengadu kemana gitu loh Pak. Kau ke elitnya, uangmu dikorupsi sama mereka, pajakmu dikorupsi sama mereka. Kau di tengahnya, sebelum dia bergerak, dia minta duit dulu. Gitu kan? Kau di bawahnya, dipalakin juga sama para preman. Ujung-ujungnya, ya udahlah. Kita survive apapun caranya. Gitu. Itu satu. Yang kedua, ya kalau begitu, sama-sama aja kan gitu loh. Saling tipu aja kita. Ikut arus jadi. Iya. Jadi nggak kebangun nilai. Betul. Nah, oleh karena itulah perbaiki di atasnya. Elit-elit ini harus mencontohkan betul-betul anti politik uang. Bukan menormalkan politik uang. Nggak ada pernyataan dahulu misalnya bahwa korupsi itu pelicin pembangunan. Nah, bagaimana itu gitu. Dan tentu saja nggak selesai melalui pidato. Apalagi di era sekarang kan. Pak Prabowo bisa pidato mengatakan. Harus ada contohnya. Iya, ini uang sudah kita ambil dari mana-mana. Sampai nggak kelihatan di atas kamera itu. Kayak wallpaper itu. Pertanyaan orang, itu yang ditangkap siapa? Nggak, makanya sekarang ini nggak cukup itu. Nggak cukup omon-omon itu gitu loh. Yang ditangkap siapa? Iya. Tanah yang dibebaskan di mana? Terus keluargamu bagaimana? Dan sebagainya. Perbaikannya apa? Perbaikannya apa? Yang kemudian memang paling menggelisahkan dari proses anti korupsi ini, tidak bisa memang serta-merta ditutup, dituduh bahwa kita nggak melakukan apa-apa, pemerintah nggak melakukan. Karena kemudian berbagai macam peraturan sudah dilakukan, sudah dikeluarkan, berbagai macam programnya KPK untuk pencegahan, bikin zona anti korupsi, zona integritas di semua instansi, polisi yang presisi dan sebagainya. Kalau bicara soal aturan ini artinya kan ini membuat saya mengatakan tadi kan, makanya saya ada persoalan yang paling pelik ini soal kultur. Kenapa saya bicara kultur ini? Karena pada tingkat tertentu, saya tidak melihat lagi aturan itu bisa optimal. Saya seringkali mencontohkan dengan undang-undang pemilu loh. Undang-undang pemilu itu, apa yang nggak diatur di dalam? Buka TPS jam berapa ada. Cara buka kotak suara ada. Cara ngeluarin surat suara dari kotak suara itu ada aturannya. Tapi manipulasi suara tetap aja terjadi. Persis. Sehingga seringkali saya menyebut, tinggal satu pasal yang nggak diatur di undang-undang pemilu itu. Apa? Kalau masuk TPS kaki kanan, keluar kaki kiri. Itu belum ada pasalnya gitu. Yang lain ada pasalnya semua, Bung. Cara memperlihatkan surat suara ke saksi, ke masyarakat, itu ada caranya. Diatur. Sehingga harusnya nggak mungkin terjadi pelanggaran. Pertanyaannya adalah 2024 ini dianggap banyak orang sebagai pemilu paling brutal dalam sejarah. Di tengah komplikasi undang-undang yang begitu solid. Rigid gitu. Rigid.
Pertanyaannya adalah, Anda masih mau bicara soal aturan? Politik uang adalah pasal yang paling banyak diubah di undang-undang pemilu kita. Tapi anehnya, makin ke sini politik uangnya bukan lagi duitnya banyak dan dilakukan secara transparan. Ini kan kali pertama dalam sejarah kita pilkada, hasil pilkadanya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena politik uang, sengketa nih, lalu dilaksanakan pilkada tahap kedua atau pilkada ulang gitu. Pilkada ulang itu hasilnya dibatalkan juga karena yang ngadu pertama itu juga terlibat praktik uang di pilkada berikutnya gitu loh, Pak. Anda mau ngomong apa lagi di bangsa ini gitu. Ya ini yang saya sering, kita ini bangsa yang senang sekali belajar, ya kan? Kan selalu kita menyebutkan ini pelajaran lah, apa-apa ini pelajaran lah, mau ke sana. Tapi paling senang tidak naik kelas. Kalau Anda sebut tuh, apa-apa jadi pelajaran di kita. Oh ini jadi pelajaran, oh ini akan jadi pelajaran, ini akan jadi Masalahnya pelajaran. mau diterapkan apa enggak pelajarannya? Itu yang saya sebut. Kita adalah bangsa yang paling senang belajar, tapi juga paling senang tidak naik kelas gitu loh. Sudah tahu caranya. Saya tidak kepingin mengakhiri podcast ini dengan tone bahwa kita memang benar-benar hopeless gitu. Kita memang benar-benar nggak ada harapan. Saya enggak. Saya punya harapan dengan anak muda yang sekarang. Tapi sebelum ke anak muda, saya itu mau meng-highlight ini loh. Nggak tahu, ini kita bisa ditarik sebagai sebuah kesimpulan atas best practice kalau reformasi itu berjalan atau enggak. Transformasi kereta api dan perkereta apian di bawah Pak Jonan terjadi real saat itu waktu masih berkuasa berlangsung sampai sekarang 15 tahun kemudian perubahan itu bisa dipertahankan, tidak bergeser lagi kembali sebelum Pak Jonan, karena banyak kasus kan seperti itu. DKI itu beberapa kali ganti periode gubernur itu pernah beberapa kali ada praktek bagus, tapi begitu ganti gubernur akhirnya bergeser lagi. Tapi kereta apian terkunci. Mulai dari korupsi, kolusi, satu lagi kita tadi lupa ngomong tentang semangat reformasi yang keempat. Harusnya saya bahas ini. TNI dan Polri, TNI kembali ke barak, Polri profesional gitu. Itu kan juga semangat reformasi. Yang hari ini kan hilang semua. Betul. Nah, saya tadi mau meng-highlight kembali ke Pak Jonan. Itu semuanya bisa diselesaikan di institusinya maupun di ekosistem yang melingkupi kereta api. Maksudnya penumpang, pedagang kaki lima, orang-orang yang mendapat manfaat dari praktek busuk selama perkereta apian sebelum Pak Jonan masuk. Artinya kalau kita melakukannya dengan benar ada yang bisa berhasil. Pertanyaan besar saya, kenapa ini gagal atau tidak kita replikasi ke berbagai macam sektor kehidupan berbangsa dan bernegara kita? Dulu berharap kepada Pak Jokowi. Saya kira semua orang berharap kepada Pak Jokowi. Tapi seperti yang kita sebutkan di awal tadi, tampilan fisiknya bisa kita hitung, tapi tampilan batinnya siapa yang bisa menduga? Kalau sejak dari Habibie kita naiklah demokrasinya ya, saya hitung demokrasi bukan ekonomi. Di era Pak Ibu Mega. Ibu Mega banyak sekali menurunkan ide-ide reformatif. MK dibentuk, KPK dibentuk, Pemilihan langsung dimulai, TNI diprofesionalisasi, kembali ke barat itu. Dan itu Gus Dur dulu ya, Ibu Mega bertahan agak stagnan di era Pak SBY, dan periode pertama di era Pak Jokowi agak bertahan, merosot di era Pak Jokowi, dan sambil merosot di era yang sekarang. Kalau Anda lihat figur-figur dari awal itu, memang figur-figur yang intensif berbicara tentang demokrasi. Habibie punya peluang untuk jadi presiden, tapi karena ia pernah hidup lama di Jerman, dia mengatakan tidak etik. Pertanggungjawaban saya ditolak, kok tiba-tiba masih jauh lagi. Gus Dur, kita nggak usah bicara lagi dong. Salah satu sejarah yang beliau buat itu adalah pluralisme, yang sampai sekarang juga lumayan bertahan loh pluralisme itu gitu. Nah, kenapa bisa Gus Dur begitu? Ya kita nggak usah berbicara lagi. Memang beliau aktivis demokrasi dari awal. Ibu Mega juga dibesarkan oleh semangat demokrasi itu. Bahkan diuji di eranya Pak Jokowi. Ketika dia punya peluang untuk tetap berkuasa periode ketiga, Ibu mengatakan stop.
itu nggak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dan Yang itu didemonisasi oleh Jokowi seolah-olah kemudian. Nah, masuk ke SBY. SBY kita kenal tentara yang baca buku. Kira-kira istilah kita saat itu ya. Punya pengalaman, Iya. referensi yang cukup baik terhadap demokrasi. Jadi nggak ada peningkatan demokrasi di era Pak Prabowo, Pak SBY, tapi nggak ada juga penurunan gitu. Iya. Minimal dia masih malu untuk Malu. yang dianggap tidak Ya, demokrasi. dia kan tidak mendorong anaknya ketika dia jadi presiden. Dia dorong anaknya setelah dia tidak jadi presiden jadi calon gubernur DKI Jakarta kan. Sampailah kepada Pak Jokowi. Yang bacaannya terhadap demokrasi, saya nggak tahu di mana. Sampai kepada Pak Prabowo, yang memang di kepalanya yang ideal itulah Orde Baru. Jadi yang saya mau mengatakan begitu, memang harus ada figur yang betul-betul punya komitmen di situ. Nah, di pasar bebas pemilu ini, nggak selalu kita bisa menciptakan itu. Nggak selalu kita bisa mendorong itu, karena ada pembentukan citra kan. Iya. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan seperti kereta api atau BUMN macam-macam, mungkin cara ininya masih bisa lebih ketat. Karena apa namanya, Anda nggak perlu buat citra macam-macam. Anda akan bisa hitung nih, ini kan di publik ini Anda nggak bisa berbuat begitu. Citra itu bisa dibentuk sedemikian rupa, bisa apa namanya itu dinaikkan sedemikian rupa, dan bisa diturunkan sedemikian rupa. Itulah makanya harus ada sekelompok orang yang tetap mengingatkan arahnya kita ini kemana. Nggak ikut larut di dalam peristiwa-peristiwa politik yang naik turun ini gitu loh. Nah ini, dan itu menurut saya perannya mestinya ya kelas menengah ini kan, cendekiawan, kaum agamawan, ya kan, lalu apa namanya tuh ya macam-macam lah. Dan jangan dicap tukang nyinyir atau ante-ante asing kan gitu kan, ketika melakukan itu. Saya udah mengatakan Pak Prabowo ini Orde Baruan cara berpikirnya, sedikit-sedikit ante asing, sedikit-sedikit agen asing, kan kurang lebih sama seperti di era Orde Baru kan gitu. Nah, jangan gitu. Dan jangan juga baru orang pidato makar. Saya sedih mendengar ada orang, anak muda yang tingkat pendidikannya bagus, lulusan dari luar negeri, tapi pada pidato seorang profesor yang nggak punya masa pun, dia cap makar itu. Anda bisa bayangkan larutnya. Nah, kenapa begitu cepat kita larut? Karena saya kira saya pernah diskusikan di sini, ada semacam kultur pejabatisme yang lagi tumbuh di bangsa ini. Apa kultur pejabatisme itu? Menyenangkan pejabat. Itu satu. Yang kedua, orang akan berbuat apa aja, yang penting dapat jabatan di kekuasaan itu. Karena dapat jabatan di kekuasaan itu, di mata publik tuh beda sendiri. Iya. Nah, oleh karena itu, nggak ada yang namanya ideologi, nggak ada yang namanya visi misi. Yang ada adalah sejauh apa kita bisa berhubungan dengan kekuasaan itu, meskipun itu terkadang apa namanya itu berbeda dengan visi misi kita. Ini sekarang misalnya kawan-kawan 98 yang masuk ke kekuasaannya Pak Prabowo, perlu kita tanya tuh, hal apa yang kalian pertahankan dari visi misi reformasi di era Pak Prabowo ini? Diperjuangkan. Yang bukan hanya jangan diperjuangkan deh. Pertahankan aja. Kalau diperjuangkan maksudnya ada hal baru. Ada kemajuannya. Nah, yang kira-kira Anda bisa pertahankan jangan sampai merosot. TNI makin sipil. Polisi, ya masa polisi Kapolrinya dihargai, apa namanya, diberi penghargaan karena tanam jagung. Yang pernah diculik ada aktivis disiram air keras ya dia aja. Terus saya, itu apa dari semangat reformasi ini yang tetap Anda pertahankan, yang kira-kira membuat Pak Prabowo ya kan kelihatan efek dari keterlibatan 98-nya di dalam. Kalimat makar masih kita dengar. Kalimat anti-anti asing masih kita mestinya di era reformasi ini nggak ada, di era mereka kawan-kawan 98 ada nggak ada lagi istilah itu. Napol bung itu juga. Itu dia. Saya juga begitu gemes, mereka yang pernah ngerasakan dikejar-kejar tentara sekarang adik-adiknya jadi napol, diem aja. Hampir 1000-an orang. Kan nggak pernah terjadi di era reformasi seperti ini masifnya. Enggaknya. Baru dalam 1,5 tahun. Padahal dulu itu kita sepakat bahwa harusnya tidak ada lagi warga negara dihukum Habibie bisa bebaskan itu semua, gitu kan? Apapun pandangan kalian, gitu. Pandangan kalian. Di era Pak Ibu Mega yang menghina dirinya aja, yang kena, yang lain tuh di era Pak SBY juga begitu, yang langsung kepada dirinya ya bisa diadukan. Tapi kalau hubungannya dengan kritik macam-macam,
tidak ada masalah. Ingat ya, di era Pak SBY itu kita dulu bentuk apa namanya itu 9 kebohongan Pak SBY istilah kita saat itu. Dan tidak ada masalah. Ini pidato makar. Saya kira orang seperti Kodari gitu ya, dan sekarang Hasan Nasbi justru nantang Profesor Saiful gitu loh. Prof, nggak ada yang lebih kencang dari itu. Itu artinya Demokrasi. iya. Ketularan pejabatisme Nah, tadi. itu maksud saya. Saya sudah di Waro. Terakhir, prospeknya untuk yang tadi sempat saya potong, mohon maaf. Anak muda katanya. Kenapa anak muda itu hari ini mungkin masih kita bisa menjadi harapan untuk kalau praktek misalnya kita pernah praktek baik Pak Jonan di transformasi di KAI itu nggak mungkin direplikasi secara nasional. Kenapa anak muda mungkin kemudian kita harapkan menjadi pendorong perubahan atau kembali lah minimal ke semangat reformasi dan menerapkan lagi. Tapi itu juga ada catatan, Bung. Karena mohon maaf juga, kita lihat juga anak-anak muda yang sekarang ini, waduh, banyak juga yang apa namanya itu ya, semacam tidak memiliki kesetiaan pada idealismenya juga gitu. Tapi di luar itu banyak juga ya anak-anak muda kita yang jauh lebih kritis. Dan sekarang mereka dengan banyak sekali media yang bisa dipergunakan, khususnya media sosial ya, membentuk opini-opini yang berbeda seperti yang diinginkan oleh pemerintah. Dan saya kira sekarang pemerintah gak kewalahan. Dan itulah yang saya sebut sebagai sesuatu yang positif yang kita alami saat ini. Gitu. Karena apa gitu? Karena ada generasi yang jauh lebih mandiri. Yang tidak semata-mata dibentuk oleh apa yang menurut pemerintah baik gitu. Jadi mereka sensitif terhadap korupsi, mereka sensitif terhadap nepotisme, dan juga mereka sensitif terhadap citra-citra yang sebetulnya palsu gitu. Dan pada mereka lah kita berharap tahun 2029 mereka menentukan nasib bangsa kita untuk tidak kembali ke era sebelumnya. Jadi di tangan mereka kita berharap siklus 20 tahunan itu kita tidak menurun, tapi sebaliknya kita akan meningkat. Titik baliknya di sana. Betul. Yang kalau nunggu 2029 kayaknya saya nggak tahu rakyat masih punya ketahanan atau enggak. Tapi kemudian perubahan yang bisa diharapkan dengan rakyat yang kesadaran tadi itu. Jadilah menjadi bagian dari barisan oposisi Indonesia. Itu yang kosong. Dan anak-anak muda itu harus mengisi itu. Sebab kalau kita membiarkan dan menormalisasi, Anda sebutkan tadi dulu, semua yang dilakukan oleh pemerintah yang sekarang ini, ya kita akan makin jauh merosot. Nah, oleh karena itu, mari sama-sama berbaris untuk melakukan aktivitas oposisi, untuk mengingatkan pemerintah bahwa hal-hal yang seperti ini misalnya sudah melampaui yang semestinya. TNI kita misalnya sudah terlalu jauh masuk ke wilayah sivil. Sampai sudah ada soal penyiraman air keras, ngurusin soal nonton bareng gitu ya. Dan polisi, saya kira hasil reformasi yang ditelurkan oleh Komite Reformasi itu juga tidak terlalu menggembirakan. Nah, Bung Rey, terima kasih banyak. Sama-sama. Rasanya sebuah siniar yang sangat proper untuk memperingati atau merayakan reformasi. Jadi bukan hanya sekedar peringatan teman-teman kita yang ditembak pasukan tidak dikenal itu, atau Soeharto yang membacakan pidato mengundurkan diri itu, atau krisis dan sebagainya, tetapi saat itu adalah semangat untuk melakukan perubahan. Dan setidaknya selama beberapa tahun, beberapa periode ada terjadi perubahan itu. Sekarang mengalami kemunduran lagi, seolah-olah kembali. Tapi karena kita pernah melakukan itu di 28 tahun yang lalu, harusnya hari ini juga mungkin gitu kan, lebih mungkin bahkan dilakukan dengan kemajuan teknologi, komunikasi dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan ini dipahami audiens sebagai sebuah upaya untuk mengawetkan sebuah semangat yang sampai hari ini semangat itu masih menghadapi tantangan zaman yang sama. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya, Bung. Terima kasih. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Thank you. Sama-sama, Bung.